warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kader semuanya, ketemu lagi dengan saya Dr. Gali dari Puskesmas Cipedes. Kali ini saya akan membawakan materi tentang rokok. Nah, siapa yang bosan? Ibu jangan bosan ya. Di sini saya akan mencoba mengingatkan kembali. Syukur-syukur di rumahnya semua tidak ada yang merokok. Ada nggak yang rumahnya bebas asap rokok? Oh, Ada. Ya, bagus untuk ibu ya. Dan bagi ibu-ibu kader semua yang belum rumahnya terbebas dari asap rokok, mari kita tetap berusaha untuk memerangi rokok ini. Karena rokok ini, ibu pasti sudah banyak mengetahuinya bahwa rokok banyak sekali mengandung racun ya. Ada 4.000 racun yang terkandung dalam rokok. Ya, padahal rokok itu segede apa bu? Segede gini ya bu. Tetapi ternyata mengandung 4.000 racun. Kalau ibu semua baca di dalam kemasan rokok itu ada nikotin dan ada tar. Nah, tar itu semuanya racun bu. Nah, kita bisa lihat ya dari ini ada kadmium dipakai pada baterai, ada racun serangga ibu, ada penghapus cat kuku dan bahkan ada pengawet mayat. Meskipun siapapun yang sedang merokok itu tidak akan menjadi awet seperti mayat, bahwa justru usianya berkurang. Ini sangat bahaya sekali bagi kesehatan ya. Dan juga efek racun yang ditimbulkan dari rokok itu bisa 14 kali lebih banyak mengakibatkan kanker tenggorokan ya. Selain itu bisa jadi kanker lidah, bisa jadi kanker paru-paru, dan yang lebih bahaya lagi bagi ibu-ibu kader semua apa coba? Impotensi. Siapa yang mau suaminya impotensi? Angkat tangan. Tidak ada ya? Tidak ada. Nanti ibu-ibu kecewa semua kalau suaminya impotensi, dan itu merupakan salah satu bahaya dari rokok. Nanti ibu-ibu nggak puas semuanya di rumah, oke? Ya. Jadi mau nggak mengingatkan kembali kepada suaminya atau siapapun kerabat di rumah yang masih merokok supaya berhenti merokok? Supaya apa? Tidak begini, ya? Oke, baiklah. Karena waktu kita tidak banyak juga, nanti silakan bisa berdiskusi ibu-ibu kader, apapun yang mau ditanyakan kepada saya silakan tanyakan. Tetapi sebelumnya saya mau tanya dulu sama ibu-ibu, kira-kira susah tidak untuk menyuruh orang berhenti merokok? Susah. Susah ya? Susah. Nah, ini ada tips dan trik yang bisa dilakukan pada orang yang masih merokok. Yang pertama tentu harus ada niat dulu. Niat, dan jangan sampai mudah tergoda. Cuman satu batang rokok saja kok. Itu bahasa yang harus dihindari bu. Jadi kalau bapak-bapak atau anggota keluarga ibu yang masih merokok dan menganggap satu batang saja tidak apa-apa, itu sama dengan hanya merokok lebih dari 5 batang dalam sehari ya. Meskipun cuma satu rokok dan 5 rokok, tidak ada bedanya. Semuanya membahayakan paru-paru, membahayakan organ-organ jantung, organ ginjal, dan organ yang lainnya ya. Resikonya apa? Resikonya nanti kita mempunyai usia yang lebih pendek untuk menemani sanak dan saudara kita. Mau lebih pendek lagi umurnya daripada yang sudah ditentukan? Tentu tidak ya. Kasihan sama anak-anak kita yang masih merokok, mari kita berhenti merokok. Di sini ibu ada yang merokok nggak? Oh sip, bagus, semuanya ibu-ibunya tidak merokok ya. Tapi di kota besar sana banyak perempuan yang merokok, dan itu jangan diikuti ya bu. Mereka juga sama ingin keluar dari kebiasaan merokoknya. Oke, kalau lagi bengong, nah dikasih jus bu, dikasih jus, dikasih permen karet, atau dikasih hobinya mancing, silakan mancing, tapi usahakan jangan sampai merokok ya, seperti itu ibu. Nanti banyak tips dan trik yang bisa dilakukan. Nah tentunya di lain kesempatan, yang penting kalau kita mengambil kesimpulan bahwa rokok itu merupakan kegiatan bodoh yang dilakukan manusia untuk satu mengorbankan uang, dua mengorbankan menyia-nyiakan umurnya, dan yang ketiga itu mengurang-urangi pahala ya bu. Jadi kita tetap semangat untuk memerangi rokok, oke ibu? Ya, terima kasih. Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Oke, masih semangat ya meskipun udara kita sekarang panas sekali ya. Masih. Sudah menjelang siang tapi ibu-ibu masih semangat. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Dini Melianti, petugas di Puskesmas Cipedes sebagai perawat. Nah, tujuan saya ke sini adalah untuk melatih ibu-ibu dalam pengendalian penyakit tidak menular di wilayah kerja Puskesmas Cipedes. Nah, bahasan yang akan saya bahas ini salah satu dari penyakit tidak menular, yaitu tentang hipertensi. Ibu ada yang sudah tahu apa itu hipertensi? Darah tinggi.
Bagus sekali jawaban ibu ya. Darah tinggi. Tingginya itu berapa ya? Kan harus ada batasan ukurannya. Nah, ibu-ibu yang belum tahu tentang hipertensi yaitu tekanan darahnya melebihi normal dari 120/80 ya. Itu yang dinamakan darah tinggi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala, lalu tentang tata laksana. Nah, ibu-ibu ada yang tahu tentang tanda dan gejala dari hipertensi? Coba yang sebelah sini. Liur. Oh, liur. Jangan-jangan ibu hipertensi ya? Iya, nggak apa-apa ya Bu. Hipertensi itu bisa dikendalikan ya. Oke, tanda dan gejala dari hipertensi adalah salah satu pusing kepala, kemudian nyeri tengkuk, badan pegal-pegal, penglihatan kunang-kunang, dan kadang-kadang juga malahan banyak sekali yang tidak bergejala. Nah, itu adalah salah satu bahaya dari hipertensi itu tidak bergejala. Tahu-taunya udah kelompok aja ya meninggal. Nah, itu berarti tidak dicek kesehatan secara rutin. Nah, ibu-ibu ada yang tahu tentang cara mencegah dari hipertensi? Iya, ibu sebelah sini. Iya, betul. Kita harus mengurangi konsumsi dari garam. Nah, ibu-ibu perlu ketahui bahwa garam yang baik dikonsumsi itu dalam satu hari 1 sendok teh ya. Kemudian apalagi ya, kita harus selalu cek kesehatan secara rutin ke posyandu. Kemudian kita harus melakukan atau menjauh dari asap rokok atau menyahan asap rokok. Kemudian yang R, rajin aktivitas fisik. Kemudian yang selanjutnya diet secara seimbang. Kemudian istirahat yang cukup, dan yang terakhir kelola stres. Nah, itu adalah jargon dari penyakit tidak menular, yaitu perilaku cerdik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya, ini materi ketiga ya Bu ya. Jadi memang kurang semangat, saya punya pantun. Pak Camat jualan tomat. Yang beli harus hormat. Beli harus dihormat. Kalau kita ingin selamat, ucapkan salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih. Masih semangat ya, meskipun ini materi yang ketiga, karena tadi sama Dokter Gali udah dijelaskan terkait apa Bu tadi? Rokok. Dan sama Ibu Dini terkait apa? Hipertensi. Betul sekali. Masih semangat, saya akan di sini menjelaskan terkait diabetesnya ya Bu ya. Karena kita ini dalam acara pelatihan pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM. Hari PTM kan penyakit tidak menular. Khususnya ini bagi kader posyandu di wilayah Puskesmas Cipader. Perkenalan dulu. Nama saya Nika, saya petugas bidan di Puskesmas Cipader. Alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu kader di sini ya. Nah Ibu, seperti tadi yang saya sudah bilang, saya akan menginformasikan terkait diabetes mellitus. Tahu nggak diabetes apa Bu? Gula. Gula naon? Kencing manis. Luhur Oh, gula luhur. Normalnya sabaran kurang? 200. Ah iya betul ya. Jadi diabetes itu dikenal dengan penyakit gula atau kencing manis yang diakibatkan kenaikan kadar gula. Di mana kalau misalkan ada pemeriksaan gula darah yang normal itu di bawah dari 200 Bu. Jadi kalau misalkan ada yang lebih dari 200, nah itu ibu-ibu harus segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan selanjutnya, misalkan ke puskesmas atau ke dokter-dokter yang biasa ibu periksakan gitu ya. Nah ini tanda gejalanya tahu nggak Bu apa? Borok, betul. Nah ini ada 3S Bu ya, gejala yang umum yaitu sering kencing, sering haus, dan sering lapar, dan disertai dengan gejala-gejala yang lain, misalkan sering kesemutan, pandangan menjadi kabur, luka sulit sembuh, borok, terus sering keputihan, terus impoten. Tadi sama Dokter Gali apa Bu impoten leles ya? Iya, alim kan, bapak-bapak leles gitu kan? Alim, terus gagal ginjal, mudah lelah dan pusing, buhikeun ka pingsan gitu. Nah ini untuk penanganannya ibu-ibu jangan lupa untuk selalu melakukan jargon PTM yang tadi disebutkan oleh Ibu Dini. Cek kesehatan rutin, menyiapkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet rendah gula, misalkan gulanya nggak boleh lebih dari 4 sendok, terus istirahat cukup dan kelola stres. Kami ayah imutan hingga imutan ya Bu ya, bablas saja. Kita harus sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, kalau udah cukup, alhamdulillah ya. Terima kasih ibu-ibu atas perhatiannya. Itu yang bisa disampaikan oleh saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat ibu-ibu semua. Sekian dari saya.